Oke, halo guys, kembali lagi di channel KWNYT. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita akan putar intronya dulu. Dan ini intronya. We could drive straight to the beach, put your feet on my dashboard. I'ma bring some roses, anything that you ask for. Play a little music if you wanna. Oke, jadi guys, kita kali ini akan membahas sebuah soal. Ada 4 soal, ya bisa dibilang ini adalah soal MADAS, matematika dasar. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke soalnya. Oke, soal yang pertama. Ya, ini dia soal yang pertama. Kita buat pertama. Oke, nah di sini soal yang pertama. Dia bilang jika B log A tambah B log A kuadrat sama dengan 4, maka nilai A log B adalah, oke, simpelnya gini. Kalau kalian udah tahu sifat-sifat logaritma, maka itu adalah nilai plus buat kalian, karena ini kalian perlu tahu sifat-sifat logaritma. Jadi, buat pemisalan, kalau ada A log B tambah A log C, maka ini bisa diubah menjadi B dan C bisa dikali. Jadi A log BC. Nah, maka sifat ini juga berlaku di soal ini. Jadi kita bisa langsung kali A sama A kuadrat kalau ininya sama. Jadi kalau di sini B bisa. Tapi kalau di sini B, di sini C nggak bisa. Nggak ngasal aja gitu. Jadi yang ini sama ininya wajib sama. Oke, kita lanjut. Berarti kita bisa buat jadi B log A pangkat 3. Ya kan? Sama dengan 4. Oke, kemudian ini juga A pangkat 3 ini, 3-nya bisa diturunkan ke depan. Sama kayak gua kasih pemisalan ya. Kalau misalnya ada A log, nggak usah pakai A deh. Misalnya 2 log 3 pangkat 4. Nah, 4-nya ini kalian bisa buat ke depan. Jadi 4, 2 log 3. Tapi kalau tadi di sini ada 2 pangkat 5 log 3 pangkat 4, jadinya 4/5 2 log 3. Intinya pangkatnya yang di sini dibagi yang di sini baru masuk ke lognya. Oke, jadi ini bisa kita buat jadi 3B log A sama dengan 4. B log A sama dengan 4/3. Terus kalian tanya, ini kan masih B log A, kita kayak mana dapat nilai A log B? Nah, ini juga masuk lagi sifat logaritma, yaitu A log B itu bisa diubah sebenarnya menjadi 1/B log A. Jadi ini berlaku ke semuanya. Jadi nilainya adalah 1/4/3. Hasilnya adalah 3/4. Oke, jadi jawabannya adalah A. Mari kita sambung ke soal yang kedua. Katanya, jika 6 kali 3 pangkat 40 dikali 2 log A tambah 3 pangkat 41 dikali 2 log A sama dengan 3 pangkat 43, maka nilai A adalah, oke, bagi kalian yang nengoknya, aduh, ini udah pangkatnya besar-besar, 3 pangkat sekian, 3 pangkat 9. Pasti kalian mikirnya, udahlah, nggak usah dikerjain. Tapi kita kerjai, karena ini ada cara mudahnya kalau kalian ngerti soalnya. Maka kita keluarkan dulu 3 pangkat 40 ya, pangkat terkecil dengan koefisien yang sama-sama 3. Jadi kita keluarkan 3 pangkat 40. 6-nya masih tetap ada dalam, kali 2 log A. Nah, ini kita buat kurung siku, tambah 3 pangkat 41, kita keluarkan 3 pangkat 40, berarti sini tinggal 3 kali 2 log A. Sama dengan, nah 3 pangkat 43 itu kan sama istilahnya kayak 3 pangkat 6, itu adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, maka kita cerai beraikan lagi, 3 pangkat 43 itu adalah 3 pangkat 40 kali 3 pangkat 3, berarti apa yang bisa dicoret? Ini 3 pangkat 40 yang bisa coret. Oke. Nah, kita sambung 6 2 log A tambah 3 2 log A, berarti bisa jadi 9 2 log A sama dengan 27. Kan 3 pangkat 3 kan 27. Ini kita coret lagi. Coret. Jadi ini 3.
Jadi 2 log A sama dengan 3. Jadi A sama dengan 2 pangkat 3. Ya, pakai rumus, pakai sifat logaritma lagi. Jadi kalau misalnya ada 3 log 9, itu kan sama dengan 2. Ini artinya sebenarnya dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 3, 8. Oke, tunggu sebentar. 8. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita sambung ke soal yang berikutnya. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke, katanya, jika diketahui X, Y sama dengan 5 dan nilai X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 15, maka salah satu nilai X tambah Y kurang 1. Oke. Ini simpel aja soalnya, kalau kalian mengerti penjabaran aljabar. Oke, jadi sebenarnya X kuadrat tambah Y kuadrat itu bisa berasal dari X tambah Y kuadrat kurang 2XY. Nah, kalau nggak percaya kita jabarin. X tambah Y kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 2X kali Y, 2XY, tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Hasilnya adalah X tambah Y kuadrat. Nah, kalau gitu X-nya udah diketahui, jadi kita bisa buat, kita hapus dulu yang ini ya. Jadi udah mengerti kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y pangkat 2 dikurang 2XY. Jadi, kita masukkan nilai X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 15. Terus X tambah Y, kita belum tahu, ini yang mau kita cari. Kurang 2XY, XY-nya 5, berarti ini 10. X tambah Y kuadrat itu 25. Jadi, X tambah Y bisa dua kemungkinan. Akar dari 25 yaitu plus min 5. Oke, kita coba kalau misalnya X tambah Y 5, maka X tambah Y kurang satunya adalah 4. Kalau X tambah Y min 5, berarti X tambah Y kurang satunya adalah min 6. Oke, tinggal cari mana pilihan yang ada di optionnya. Oke, 4 ada, berarti jawabannya adalah D4. Karena kalau misalnya dia ada buat dua nilai gitu ya, 4 sama min 6 ya, jawabannya 4 dan 6. Tapi di sini kan 4 dan min 6. Tapi di sini kan dia minta salah satu nilai X tambah Y kurang 1. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku pertama dan suku ketiga berturut-turut adalah K kurang 1 dan 3K tambah 1. Jika suku ke-10 adalah 98, maka suku kelima barisan tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah U5 pastinya. Oke, U1 atau biasanya dibuat lambangnya adalah A. Ya, di dalam barisan aritmatika itu ada beberapa simbol yang perlu diketahui. A itu bisa dibilang sebagai suku pertama, B itu adalah beda, yaitu aja yang perlu kalian ketahui. Ada U itu sebagai simbol suku ke, kalau S itu adalah jumlah deret ya. S misalnya S5 berarti jumlah barisan aritmatika sampai suku kelima, berarti dihitung suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5 berapa. Oke, langsung aja kita bahas. A itu adalah K kurang 1. Ya. Terus katanya suku ketiga adalah 3K tambah 1. Oke, kita harus tahu dulu rumus umum. UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Berarti U3 adalah A tambah 3 kurang 1 kali B sama dengan 3K tambah 1. Berarti A tambah 2B sama dengan 3K tambah 1. Nah, sebenarnya kita hanya perlu tahu dulu K di sini biar kita tahu berapa bedanya. Kalau udah tahu berapa bedanya, baru kita bisa menemukan U5. Oke, kita substitusi A-nya ini K kurang 1 tambah 2B sama dengan 3K tambah 1. 2B sama dengan 2K tambah 2. B sama dengan
K tambah 1. Oke, kita udah nemukan B itu adalah K tambah 1. Oke, clue berikutnya adalah jika suku ke-10 adalah 98. Suku ke-10. U10 adalah 98. Berarti A tambah 10 kurang 1, B adalah 98. Oke, A yang kita ketahui K kurang 1. Kita tulis tambah 9. Ini kan 10 kurang 1, 9. B itu K tambah 1. Kita kali K tambah 1 kali 9. Berarti 9K tambah 9. 98. Nah, min 1 tambah 9 itu ada 8. Kita pindah ke kanan. Jadi 98 kurang 8 adalah 90. Ya, ini udah habis berarti ya, kita pindah ke kanan. Tinggal 9K tambah K adalah 10K. Maka dapatlah K-nya adalah 9. Berarti B-nya adalah 9 tambah 1, 10. Berarti U5 adalah oke, A-nya kita belum cari tadi. A-nya berarti 9 kurang 1, 8. Berarti U5 adalah A. A-nya 8 tambah N kurang 1. N-nya 5 kurang 1, 4. Dikali B, 9. 36 tambah 8. Kok ini 9 bedanya? Bedanya 10. Oke, sorry ya guys, silap. Oke, bedanya 10. Berarti U5-nya adalah 48. Oke, dapat jawabannya. Oke, sekian guys dulu video pembahasan MATDAS kita kali ini. Oke, gua akan update lagi atau upload video-video berikutnya dengan bahas-bahas soal. Mungkin kita bisa bahas dengan materi lain, bisa dari bidang fisika, bisa dari bidang kimia, kita juga bisa bahas dari bidang matematika dan juga bidang biologi. Selagi kalian pengen atau kalian pengen request mau bahas soal apa, misalnya kalau kalian sekali-sekali bio dong, kalian juga bisa komen di bawah. Dan don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye.